ada berapa desa, nanti akan kami sampaikan, terutama terkait dengan pengelolaan dana desa itu sendiri. Supaya apa? Supaya kepala desa yang ada di Ogan Hilir ini paham dengan aturan. Karena kami melihat banyak kepala desa ini, maaf, latar belakang pendidikannya terutama. Kemudian tidak ada pemahaman mereka dengan aturan-aturan, peraturan-peraturan terkait pengelolaan dana desa. Itu adalah suatu kewajiban kami selaku aparat penegak hukum di sini. Kami akan coba memberikan penyuluhan hukum sehingga nanti awalnya mungkin mindset mereka tuh ada ke sana, tapi ketika kita lakukan penyuluhan hukum ada tindakan preventif, pencegahan, sehingga oknum-oknum desa terkait tidak akan melangkah jauh. Artinya kami tidak membiarkan, sesuai dengan petunjuk Pak Jokowi dulunya di Sentul mengatakan bahwa jangan dibiarkan dilihat kemudian ditangkap. Kami sesuai petunjuk pimpinan Pak Jaksa Agung, ketika kita lihat ada informasi, kami langsung melakukan tindakan-tindakan preventif. Dari kantor Kejari OI Indralaya, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita sengaja bertandang ke kantor Kejari Ogan Ilir, tepatnya di Indralaya, untuk berbincang tipis-tipis dengan Pak Kajari, Pak Nur Surya, soal desa. Sejalan dengan program pemerintah butir ketiga, Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran, tepatnya desa ya Pak ya. Gimana Kejari OI agar pembangunan di desa, terutama pemerintahnya dulu Pak, penyelenggaraan pemerintahnya dulu berjalan tepat, mereka juga bisa bekerja dengan nyaman, tidak ada kekhawatiran, kecemasan, sehingga bisa mereka menjalankan program-program. Dan Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin, menginstruksikan kepada jajarannya agar memberikan pendampingan agar desa bisa menjadi magnet ekonomi. Silakan Pak Kajari. Baik, terima kasih Bang Daulay. Ya. Tipis-tipis, iris-iris atau iris-iris tipis ya? Sebentar lagi kita akan bergeser menjadi bincang-bincang ngeri-ngeri sedap. Siap. Terima kasih Pak Daulay. Ya. Ini suatu penghargaan bagi kami. Jauh-jauh Pak Daulay dari Jakarta mengunjungi kami yang ada di Sumatera Selatan ini, tepatnya di Kabupaten Ogan Ilir, di Indralaya. Cukup menarik topik terkait dari dana desa. Apa yang kami lakukan selama ini, kebetulan saya menjabat di sini lebih kurang 5 bulan. Kami tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP itu satu. Dan apapun permasalahan dan pengendalian tetap di bawah pengendalian pimpinan secara berjenjang. Dalam hal ini Pak Jaksa Agung. Kemudian terkait dengan desa dan desa, sama-sama kita ketahui bahwa baru-baru ini kami menghadiri rapat koordinasi Forkopimda Nasional kalau nggak salah di Sentul. Di situ ada arahan dari Bapak Presiden kita Pak Jokowi Widodo. Kemudian pada kesempatan itu juga Bapak Jaksa Agung, yaitu Bapak kita, memberikan arahan kepada kami khususnya terkait dalam penanganan dana desa. Dan beliau wanti-wanti terus bahwa dalam penggunaan dana desa kami sangat betul hati-hati dalam menyikapi permasalahan terutama terkait dana desa maupun alokasi dana desa itu sendiri. Apa yang disampaikan beliau itu yang akan kami implementasikan di provinsi dan kabupaten khususnya di Ogan Ilir. Saya selaku Kajari di sini, setiap laporan terkait dana desa kami akan menyikapi secara terbuka sesuai dengan petunjuk pimpinan, terutama pelaporan-pelaporan yang terkait dengan dana desa, penyalahgunaan dana desa, dan kami selaku pimpinan di sini menindaklanjuti laporan tersebut. Yang jelas, kejaksaan sesuai dengan arahan pimpinan, kami tidak anti kritik. Arti kami siap dikritik, makin dikritik, kalau saya pribadi melihat makin dikritik kita, kinerja kita tuh makin lebih baik. Itu ambil positifnya. Itu artinya ada perhatian. Ada perhatian. Untuk dana desa sendiri di Kabupaten Ogan Ilir ini, kami tetap
mengupayakan keterlibatan ataupun keaktifan dari APIP sendiri, yaitu inspektorat. Contoh kasus umpamanya mungkin ada laporan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan dana desa di desa A, di desa X lah ya. Jadi kami, saya selaku Kajari, perintahkan bidang intelijen, itu kasih intel, untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Artinya, laporan pengaduan tetap kami tindak lanjuti. Dan tindak lanjuti itu salah satu kami melakukan pengumpulan bahan keterangan, informasi, terutama bagi si pelapor itu sendiri. Apa permasalahan terkait dana desa itu. Apabila dana desa itu umpamanya benar-benar ada mindset dari oknum desa itu berbuat tipikor, kami akan coba melakukan pembinaan umpamanya. Tapi kalau umpamanya mindsetnya murni-murni tipikor, tidak ada administrasi, mungkin kami tidak melakukan preventif, mungkin represif. Nah, untuk preventif kami lakukan salah satunya mengundang aparat desa terkait yang dilaporkan, dan terutama kami mengundang si pelapor. Apakah terkait dengan kebenaran pelapor tersebut. Kami kan tidak mungkin gegabah karena ini masalah nasib orang. Nah, kalaupun nanti dana desa itu umpamanya kami sikapi sebatas administrasi dan kami akan undang APIP, namun tetap kami lakukan penyelidikan, karena yang kami lakukan di sini ketika penyelidikan atau sumber informasi kami dapat, kami sampaikan pada APIP supaya mereka menindaklanjuti dari laporan masyarakat. Kemudian kami minta juga APIP itu memberikan progres dari laporan masyarakat tersebut. Dalam arti APIP tetap berkoordinasi sama kita sejauh mana pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Apakah sebenarnya administrasi atau memang mindset dari oknum tersebut ada indikasi tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Karena dana desa ini kan bersumber dari APBN, APBD. Nah, jadi selama kami di sini ada beberapa laporan itu telah kami lakukan dengan mengundang APIP, dan kami minta APIP dapat menindaklanjuti terkait dengan laporan dana desa tersebut. Dan mudah-mudahan kami tetap berkoordinasi sama pimpinan, dalam ini Pak Kajati Sumsel, dan kami memintakan arahan terkait kalau ada kendala-kendala di lapangan. Itu itu kan setelah kejadian, saya Pak. Sebelum kejadian buruk menimpa, itu yang perlu kita bermain di situ dulu Pak Kajari. Benar. Bicara sebelum kejadian, kami telah lakukan seperti di Intel itu ada program penyuluhan hukum, ya. Kami undang, dan baru-baru ini kami telah memetakan tuh sama Kadis Pemdes untuk kedepannya kami minta bidang intelijen, minta Dinas Pemdes untuk memfasilitasi kami lah. Artinya kami tetap melakukan penyuluhan hukum, dan nanti Pemdes tersebut nanti mereka akan mengumpulkan berapa desa, nanti kita petakan, mungkin satu kecamatan, ada berapa desa, nanti akan kami sampaikan, terutama terkait dengan pengelolaan dana desa itu sendiri. Supaya apa? Supaya kepala desa yang ada di Ogan Hilir ini paham dengan aturan. Karena kami melihat banyak kepala desa ini, latar belakang pendidikannya terutama, kemudian tidak ada pemahaman mereka dengan aturan-aturan, peraturan-peraturan terkait pengelolaan dana desa. Itu adalah suatu kewajiban kami selaku aparat penegak hukum di sini. Kami akan coba memberikan penyuluhan hukum sehingga nanti awalnya mungkin mindset mereka itu ada ke sana, tapi ketika kita lakukan penyuluhan hukum ada tindakan preventif, pencegahan, sehingga oknum-oknum desa terkait tidak akan melangkah jauh. Artinya kami tidak membiarkan, sesuai dengan petunjuk Pak Jokowi dulunya disentuh mengatakan bahwa jangan dibiarkan, dilihat kemudian ditangkap. Kami sesuai petunjuk pimpinan Pak Jaksa Agung, ketika kita ada informasi, kami langsung melakukan tindakan-tindakan preventif. Nanti jurang, jurang tuh, itu kan bisa ditegur dulu sebelum dia terjerembab. Iya. Itu maksudnya Pak Kajari. Iya benar Pak. Jadi untuk di OI selama saya di sini menjabat Kajari, kami itu telah lakukan Pak. Karena memang mindset saya pribadi dan sesuai dengan arahan dari pimpinan, itulah yang dapat kita lakukan dalam institusi di kejaksaan ini. Kalau ukuran saya Pak, prestasi seorang penegak hukum itu bukan seberapa orang yang Bapak giring ke pengadilan. Siap. Tetapi seminim mungkin Bapak tidak bawa orang ke pengadilan karena sudah bekerja on the track. Itu benar, gitu loh. Benar Pak, saya sependapat itu Pak. Sependapat, bukan pendapat kita aja. Mungkin kalau kita lihat dari negara-negara luar, makin sedikitnya
tahanan rutan itu terisi, berarti kan penegakan hukum dianggap sukses. Bukan sebaliknya, makin banyak orang kita periksa, makin banyak orang kita tahan, kita tangkapi, berarti penegakan hukum kalau saya lihat pribadi itu gagal kita, Pak. Makanya kita coba preventif. Kita ada batas, kalau mama mindset sama sekali ada arah ke tipikor, mungkin kita bisa lakukan represif. Jadi sesuatu yang sangat dipahami loh nih Pak Kajari ya. Orang teman-teman yang jurusan hukum pun, ini untuk pemahaman hukum ini, pengadaan, aturan pers, itu kecepat update-nya itu kita yang jurusan hukum pun masih perlu mengupdate terus-menerus. Apalagi teman-teman yang di desa, yang mereka kebanyakan terpilih karena elektabilitas ketokohannya menonjol di desa itu, ini dia menang di kontestasi demokrasinya. Tapi begitu duduk, bermasalah di kemampuan manajerial, leadership, LPJ. Nah, makanya Pak Jaksa Agung insan adiaksa yang bisa memahami tentang intelijen. Satu-satunya institusi yang ada datunnya kan kejaksaan kalau tidak salah. Ini kejaksaan ini hebat loh Pak, dia punya datun loh. Nah, itu maksud saya. Benar Pak, memang di undang-undang kejaksaan itu jelas. Orang taunya masyarakat itu jaksa itu fungsinya penuntut umum, menangkap orang, kemudian menyidik. Padahal ada datun. Padahal kita ada bidang namanya Pak, bidang perdata tata usaha negara. Bisa mencerahkan hukum dia. Siapa? Di situ ada fungsi jaksa pengacara negara Pak. Jadi kita itu diberi kewenangan oleh undang-undang mewakili negara dalam permasalahan baik itu digugat maupun selaku penggugat. Nah itu untuk pendampingan. Selama kami di sini Bapak ya, kami telah pernah menjabat, kami pernah silaturahmi ke Bupati. Kemudian kita minta Pak Bupati ke depannya supaya nanti bukan dana desa saja Pak, hampir semua kegiatan pengadaan barang jasa kami sampaikan bahwa kami juga punya kewenangan pendampingan terhadap proyek fisik maupun non fisik. Yang mau saya tanya ke Pak Kajari, ruang apa yang Bapak siapkan? Kalau ada kepala desa yang ingin bertanya ke Bapak, itu ruang apa yang Bapak sediakan di kantor ini? Boleh. Kalau itu memang ada Pak. Kami menyediakan namanya ruangan bantuan hukum Pak. Ada tempat di sini ya, jadi setiap saat poskonya ada posko bantuan hukum, jadi terbuka. Kalau saya nggak ngerti, saya mau tanya siapa? Mereka kapan saya bisa tanya ke sini? Iya, harus tanya ke saya Pak. Kalau di UI Bapak tanyakan ke Kajarinya langsung. Kami siap. Karena handphonenya bisa 24 jam bisa di ini. Bisa 24 jam Pak. Handphone 24 jam. Penting paketnya penuh gitu. Tapi juga sekarang juga supaya nggak seram gimana dong Pak? Kadang-kadang terus aja ini kejaksaan ini harus diakui bagi sebagian orang itu berkunjung ke kantornya pun walaupun ada penegakan hukum supaya dia menjadi jaksa sahabat masyarakat. Kesan-kesan angker itu bisa jadi cair itu Pak. Kalau mau nanya gimana itu Pak? Benar. Itu memang dari sini dan sebelumnya Pak pimpinan pun mungkin telah meminta kita supaya nanti masyarakat tuh kesannya kejaksaan itu beda Pak, apa disampaikan Pak Jaksa Agung, ini kejaksaan sekarang, bukan kejaksaan sebelum-sebelumnya. Artinya apa? Masyarakat itu bagaimana supaya tidak ada rasa takut datang ke kantor kita, dulunya kita mungkin seram Pak. Nah sekarang bagaimana kita penegakan hukum secara humanis itu Pak? Humanis, kemudian tidak tajam ke bawah gitu Pak. Kayak restoratif justice lah. Iya Pak, restoratif justice salah satu Pak. Restoratif justice itu pengantin perkara ya kembali ke semula itu ya sekarang lagi kita giatkan ya. Dalam penegakan hukum untuk pendampingan yang sekarang ini kita ada rumah RJ namanya. Itu rumah itu bisa digunakan untuk sarana bukan dalam penegakan hukum pidananya Pak. Tapi bisa digunakan untuk sarana bantuan hukum masyarakat. Artinya apa? Kalau masyarakat datang ke OI, ke kantor Kejari ini cukup jauh. Mungkin dengan adanya rumah RJ ada di beberapa kecamatan, kan mereka bisa datang ke sana Pak. Jadi kita bisa berkunjung dan bertemu masyarakat langsung untuk masalah-masalah apa aja terkait dengan hukum yang mereka hadapi. Kita kembali ke soal biasa dulu Pak. Saya mau iris tipis-tipis dulu ini, lebih tipis lagi soal biasa ini. Agar dana yang 1M atau 800 juta ini, baik ADD maupun dana desa ini, dia tepat sasaran, tepat guna, ya kan, tepat mutu, tepat anggaran, sehingga penggunaan dana itu bisa menjadi merangsang pemicu ekonomi, sehingga apa yang kita cita-citakan desa jadi magnet ekonomi bisa terwujud dan orang tidak lagi ke kota ini bisa menahan laju urbanisasi. Gimana yang dilakukan kejaksaan agar tepat dana, tepat sasaran, tepat anggaran ini gitu loh. Jadi benar Pak,
Kembali tadi dari awal saya sampaikan bahwa tidak mungkin mereka bisa menggunakan dana desa itu sedemikian mungkin kalau mereka tidak tahu aturan, Pak. Nah, makanya bicara aturan dulu karena ada payung hukum yang harus mereka pahami, terutama aparat desa dalam menggunakan dana desa itu. Disitulah fungsi kejaksaan memberikan penyuluhan hukum, Pak. Aturan-aturan apa yang bisa disampaikan kepada aparat desa, terutama masalah penggunaan dana desa itu sendiri. Bumdes, Pak. dia bisa bikin tambak, Ya. bisa bikin pertanian, bisa bikin pangan. Benar, Pak. Nanti di desa itu tidak menutup kemungkinan mereka kan punya program-program juga, Pak. Ada bumdesnya. Bumdesnya dalam hal ini apa? Bisa nanti untuk mensejahterakan perekonomian dari masyarakat desa tersebut. Apa yang mereka lakukan? Seperti di OI ini, rata-rata masyarakatnya ada yang berkebun, karet, sawit, dan ada yang pertanian, dan ada juga di sini namanya tambak itu, Pak. Tambak yang sepertinya lembung, apa namanya di sini di daerah OI ini, Pak. Bumdes itu yang dikelola di dana desa. Untuk bumdes kita akan berikan masukan, Pak, memberikan pencerahan dan memberikan aturan-aturan mana yang bisa mereka gunakan dana desa ini untuk. Oh iya, belum tentu semua. Bisa ya. Belum, Pak. Ini boleh, ini nggak boleh, asli kasih tahu. Iya, makanya nanti jelas setiap mereka desa menggunakan dana desa tersebut pasti mereka punya rancangan dulu, Pak. Dia pasti punya apa-apa yang mereka lakukan, apa-apa programnya, ya. Tidak mungkin mereka tidak membuat program tiba-tiba mereka akan lakukan kegiatan. Itu yang bikin rawan, makanya mereka bikin programnya. Kalaupun salah dia karena ketidaktahuan masih boleh diluruskan ya, Pak. Kalau nggak ada niat dia mensreanya, itu masih bisa di. Itulah apa yang dikatakan tindakan preventif, Pak. Pencegahan dulu. Jangan dijadikan objek. Jangan, benar, Pak Jaksa Agungnya. Sudah jelas Pak Jaksa Agung mengatakan, kami diwanti-wanti, jangan kalian tiba-tiba langsung memeriksa kepala desa yang umpamanya tadi tidak ada pemahaman mereka, Pak, terkait dengan aturan desa. Itu tadi Pak ada, mungkin kita lihat itu administrasi aja. Tapi kalau memang mindsetnya, contohnya Pak, contoh kasus mungkin ada dana desa, kepala desa dia punya bendahara desa, tapi dia selaku kepala desa dia mengambil alih tugas dari dan bendahara desa itu sendiri, sehingga ada niatnya untuk berbuat merugikan keuangan negara. Dengan apa? Dengan tugas fungsinya selaku kepala desa, kemudian dia mengambil alih tugas fungsi dari bendahara desa. Yang seharusnya bendahara desa yang mengelola dana desa, tapi diambil oleh kepala desa. Itu mungkin mensreanya beda, Pak. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Kajari OI, Pak Nur Surya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih, selamat sore Pak Doleng.